Proses evakuasi nelayan korban ombak besar di perairan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berlangsung dramatis. Seorang warga di Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara Cina. Warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera bisa menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, proses evakuasi nelayan korban ombak besar di perairan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berlangsung dramatis. Untungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa kapal nelayan terbalik akibat terjangan ombak besar tersebut. Petugas dibantu nelayan melakukan evakuasi 5 orang nelayan di perairan laut Kabupaten Indramayu akibat kapal berjenis sampan ditumpanginya diterjang ombak besar. Keempat nelayan diantaranya Danu, nakoda kapal, Tony, Abim, Caskani, dan Komar, anak buah kapal, berhasil dievakuasi oleh petugas dan nelayan dalam kondisi selamat. Keempat nelayan dilarikan ke puskesmas terdekat. Menurut Kapolsek, kejadian berawal keempat nelayan hendak mencari ikan di perairan laut Kabupaten Indramayu. Namun tiba-tiba ombak besar menerjang kapalnya hingga terbalik. Ada warga di dekat pantai Rembat, Desa Juntinyuak, yang mengetahui dari kejauhan, dari bibir pantai, ada seperti perahu yang terbalik dan ada orang yang berusaha meminta tolong. Karena lokasinya di perairan, warga tersebut berada di daratan di dekat pantai, bibir pantai itu, akhirnya menghubungi ke nomor WA kami, melaporkan tentang kejadian tersebut. Kini keempat nelayan telah kembali ke rumah masing-masing setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus penumpang Prima Jasa, mobil derek Jasa Marga, dan bus pariwisata rombongan ziarah terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 99-200, wilayah Darangdan, Purwakarta. Dalam insiden itu, 7 orang mengalami luka berat dan ringan, serta dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun ini terjadi di U-turn atau jalur putaran tol Cipularang, kilometer 99-200, wilayah Darangdan, Purwakarta. Ketika itu mobil derek Jasa Marga dengan nomor polisi D8534QF yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta akan memutar arah di putaran tol Cipularang. Namun dari arah belakang melaju kencang bus penumpang Prima Jasa yang dikemudikan Wahyu. Supir bus tak sempat mengerem hingga bus menabrak bagian belakang mobil derek. Mobil derek langsung terpental ke jalur berlawanan dan kembali tertabrak bus pariwisata rombongan peziarah dari Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam insiden kecelakaan beruntun ini, 4 penumpang dan sopir bus pariwisata mengalami luka ringan. Sementara sopir mobil derek atas nama Ahyar dan kernetnya Rizky mengalami luka berat. Apa Bu di bis Bu? Lagi ngeliat jalanan, lagi mau selawatan ceramah. Terus mobil dari arah Bandung Jakarta itu dereknya mental ke arah bis. Dia ditabrak sama Prima Jasa, jadi mental ke arah berlawanan, kena belakangnya ke mobil arah depan bis. Bis kita. Posisi bis pariwisata RMJ posisi dari Jakarta arah ke Bandung KM 99.
Nah, ternyata dari Prima Jasa arah lawan dari Bandung ke Jakarta. Depan mobil dia ada mobil derek, lagi berhenti mau nyebrang. Memang situasinya bagus, mobil dereknya pas. Saya lihat udah kancang-kancang udah bagus di jauh-jauh. Nah, kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ya lagi biasa aja, lagi biasa. Itu jasa marga mau nyebrang. Derek. Ya mau nyebrang derek itu. Pas mau ke kiri ada mobil. Nah, itu kan gini nih, langsung ke tabrak. Motornya udah terlalu dekat atau gimana kelihatannya? Ya di kejauhan udah kelihatan, tapi kalau mau ke kiri kan ada mobil. Ya pas ke depan udah dihantam. Korban luka berat dan ringan sudah dilarikan ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Untuk kasusnya ditangani polisi PJR Tol Cipularang dan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah rumah makan di area food court rest area kilometer 88A Tol Cipularang terbakar. Penyebab api diduga dari cipratan minyak di penggorengan tahu di bagian dapur. 1 orang mengalami sesak nafas dan harus mendapat perawatan medis. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Banyaknya bahan yang terbakar dan kencangnya tiupan angin mengakibatkan kobaran api dengan cepat membesar. Kebakaran ini terjadi di bagian dapur rumah makan Tahu Sumedang yang berada di area food court rest area kilometer 88A Tol Cipularang, Purwakarta. Petugas damkar Kabupaten Purwakarta yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke tempat lain di rest area. Menurut pegawai warung, titik api pertama kali muncul dari kompor penggorengan tahu. Kemudian tertiup angin dan membesar, sehingga membakar area seluruh bagian dapur. Ya kan lagi goreng tahu. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar. Angin besar, gak keburu kematiin. Terus si minyak itu kena apa lagi? Kena seng? Ya kena seng, kena itu Pak, kan di bawah banyak minyak, banyak yang kayak bubuk gorengan gitu. Jadi langsung keluar api gitu? Iya. Petugas pemadam kebakaran memastikan aktivitas di rest area tidak terganggu dampak dari kebakaran ini. Api pun sudah berhasil dipadamkan seluruhnya. Kronologis kebakaran, saya tadi lihat di posisi di dapur, ada posisinya lagi penggorengan lagi ngegoreng tahu. Terjadilah percikan api, mungkin dari gas yang ada percikan gas itu. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Akibat kejadian ini, seorang pegawai rumah makan harus mendapat perawatan medis karena mengalami sesak napas akibat asap saat kebakaran. Kasusnya saat ini dalam penanganan polisi Polsek Sukatani, Purwakarta. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, seorang warga di Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara Cina. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, sidang kasus pertambangan ilegal Jalan Cagak, Kabupaten Subang kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan menghadirkan saksi pemilik lahan tambang. Tambang ilegal ini sebelumnya telah disidak oleh Deddy Mulyadi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga akhirnya dihentikan. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang kasus pertambangan mineral dan batu bara dengan terdakwa Agus Supriyatna. Kasus tambang ilegal di Kampung Batu Balai, Desa Tambakan, Jalan Cagak, Kabupaten Subang ini menarik perhatian setelah disidak oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Januari lalu.
Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi Arifin Gandawijaya selaku pemilik 30 hektar lahan tambang. Dalam keterangannya, saksi Arifin bersama terdakwa Agus Supriyatna selaku rekan kerja dalam pertambangan tersebut. Majelis hakim yang diketuai oleh Lingga Setiawan sempat menegur dan memperingati saksi karena keterangannya selalu bertele-tele dan berbelit. Berdasarkan fakta, surat izin konsensi yang mereka kantongi habis Mei 2023. Namun terdakwa Agus masih terus melakukan penambangan hingga akhirnya dihentikan oleh Deddy Mulyadi Januari lalu. Usai menelan banyak korban. Saksi Arifin Gandawijaya selaku pemilik sebagian tambang menjelaskan, kehadirannya sebagai saksi kurang tepat. Meski dirinya memiliki sebagian tambang, namun sebagian lain milik terdakwa. Arifin mengakui jika izin tambangnya telah habis. Hakim memanggil saya ini sebagai saksi salah. Harusnya KTT, Kepala Teknik Tambang, yang mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Jadi salah alamat kalau manggil saya. Ya, karena saya tuh hanya sebagai pimpinan tapi tidak di lapangan. KTP ini adalah sebagai wakil dari perusahaan dan juga wakil dari pemerintah. Jadi yang tahu mengenai lapangan bukan saya. Kuasa hukum terdakwa Sugi Wulanto mengakui jika kliennya Agus Supriyatna memang bersalah, bahwa pertambangan memang tidak memiliki izin. Izin tambang menjadi kesatuan dengan tambang lain, namun telah habis masa izinnya, sehingga saksi yang dihadirkan merupakan rekan kerja sama terdakwa dalam melakukan pertambangan. Terdakwa itu masih nambang, tapi sebenarnya nambangnya di luar konsesi. Konsesi beliau kan berupa 30 hektar. Nah, si terdakwa ini punya 4 hektar sebenarnya, hanya 2 hektar masuk ke global, yang 2 hektar di luar. Nah, jadi permasalahan setelah berakhirnya konsesi 2023 itu si terdakwa ini masih nambang, tapi nambang di luar konsesi, tanahnya itu sendiri. Nah, dipermasalahkan itu. Dalam kasus pertambangan ilegal ini, terdakwa dijerat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang warga di Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di negara Cina dan mendapat perlakuan tindak kekerasan seksual. Saat ini keluarga berharap korban bisa dipulangkan kembali ke Indonesia. Korban dugaan TPPO warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, berinisial RR 23 tahun, sempat hilang selama 3 bulan tidak ada kabar. Keluarga mendapat kabar jika RR sudah berada di negara Cina dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Awalnya RR tergiur iming-iming pekerjaan dengan gaji 15 juta hingga 30 juta per bulan di negara tersebut. Dalam perjalanannya, RR dibawa ke Cianjur, Bogor, dan Jakarta sebelum diberangkatkan ke negara Cina. RR ditempatkan di sebuah penampungan dan tidak bisa bertemu dengan warga yang membawanya ke Bogor dan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena mendapat ancaman. RR akhirnya bisa berkomunikasi dengan keluarga setelah ramainya pemberitaan media online. Kini RR sudah dipisahkan dengan warga negara Cina yang mengaku sebagai suaminya. Dalam kasus ini, RR diduga menjadi korban pernikahan kontrak. Dalam komunikasi dengan keluarga, RR menceritakan kronologisnya mulai dari pemberangkatan dan kondisi di negara Cina. Saya ditawarin kerja, dia bilang, saya akan membuat hidup Anda menderita. Berarti kalau awalnya kan disuruh kerja di sana ya, itu ada iming-iming gaji atau seperti apa? Gajinya berapa katanya? Iya, ada iming gaji kayak 15-30 juta. Jadi ini kan mau, zaman sekarang kan susah nyari kerja ya, gitu. Terus kan
kirain betul kerja, ternyata malah kayak gini. Sementara itu, kuasa hukum korban, Rangga Surya dan Nuningrat mengatakan, saat ini upaya hukum terus dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang untuk segera memulangkan korban. Awalnya kita mendapat laporan belum menyentuh ke korban ya, baru menyentuh ke para saksi dan pelapor. Jadi kita saring informasinya, terus tapi belum menyentuh Reni. Setelah itu, nah baru kita minta ada komunikasi dengan Reni. Bahkan tripartit udah berapa kali, udah three-way telepon itu udah sekitar 4 kali lah, 5 kali sampai sekarang ada kontak dengan Reni. Kini keluarga berharap anak perempuan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga dapat segera pulang karena sang ayah sudah lama berpisah dengan ibunya. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memberikan bantuan uang muka rumah subsidi untuk 100 karyawan termasuk satpam. Selain itu, saudara, pemerintah juga tengah menggenjot program 350.000 kuota rumah subsidi secara nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait terus melakukan sosialisasi kredit program perumahan. Marwar Sirait mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggenjot program 350.000 kuota rumah subsidi secara nasional. Dalam program KUR perumahan ini, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% dan menetapkan bunga kredit hanya 6% bagi masyarakat yang tertarik memanfaatkan fasilitas ini. Tadi yang diberikan, saya memberikan uang muka kepada misalnya dari karyawan ya, satpam ya, atau karya ya. Karena saya pernah kuliah di sini itu pakai uang pribadi saya sebesar 100 uang muka untuk rumah subsidi ya, uang mukanya ya. Selain itu, sejumlah biaya perizinan seperti persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang biasanya membebani masyarakat kini digratiskan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera bisa menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, warga Kota Bandung diproyeksikan untuk segera bisa menikmati angkot pintar sebagai angkutan publik. Angkutan dengan tenaga listrik tanpa bising dan emisi ini dilengkapi beragam fitur modern. Berikut liputan saya bersama juru kamera Sunandar beberapa waktu lalu. Angkutan Kota Listrik Bandung atau disebut Angklung adalah sebuah prototipe angkot pintar berbasis listrik. Mulai diperkenalkan di Kota Bandung. Angkot ini nantinya diproyeksikan untuk mengganti kendaraan angkot konvensional yang saat ini beroperasi di Kota Bandung. Tak hanya memiliki tampilan futuristik atau modern, serta dilengkapi fitur masa kini, Angklung juga merupakan produksi anak bangsa. Adalah perusahaan asal Kota Bandung yang sudah memproduksi kendaraan listrik sejak tahun 2004. Jadi kendaraan ini menggunakan peralatan GPS, kemudian yang berikutnya kendaraan ini menggunakan sistem Wi-Fi dan kemudian ada IoT-nya juga. Jadi kalau mobil ini waktunya harus dicas atau waktunya harus diservis, itu ada notifikasi kepada pihak pengelola untuk melakukan kegiatan itu. Keberadaan Angklung sebagai transportasi massa cerdas Kota Bandung diharapkan dapat membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi
ke transportasi massal. Kendaraan non-emisi ini juga diharapkan berdampak baik bagi lingkungan dan kualitas kesehatan di Kota Bandung. Karena kendaraan ini tidak mengeluarkan emisi gas buang yang akan membahayakan salah satunya untuk kehidupan masyarakat. Karena Kota Bandung itu cekungan, jadi hasil pembakaran emisi gas buang itu tidak langsung lepas ke langit ya, karena itu tertahan di situ. Jadi kalau ini kan tidak mengeluarkan COHC ya, karbon monoksida dan hidrokarbon. Ketua Koperasi Angkutan Milik Masyarakat, Kopamas, yang menjadi salah satu organisasi pengelola angkot, menyambut positif keberadaan angklung. Ia pun memastikan angkot pintar ini tak akan menggeser angkot konvensional. Angkot pintar justru menjadi peremajaan bagi kendaraan-kendaraan angkot yang ada saat ini. Ia pun memastikan tarif angkot pintar akan sama dengan tarif angkot konvensional. Motivasi awalnya itu adalah bahwa kami harus meremajakan kendaraan kami yang sudah tua, yang harus segera diremajakan, dan kami tidak mampu kalau kami menggunakan kendaraan konvensional. Itu motivasi awalnya. Kami melihat bahwa kendaraan listrik ini bisa menjawab hal tersebut. Biaya investasi awal memang tinggi, biaya investasi awal itu, tapi biaya operasional itu sangat rendah. Baik itu dari konsumsi dalam tanda petik ya BBM ya, listriknya gitu kan. Perbandingannya itu berapa ya? Hampir 70% ya beda. Saat ini, angkutan listrik dengan kapasitas 14 penumpang dan 1 supir ini masih dalam tahap rangkaian tes dan uji coba. Untuk selanjutnya diproduksi secara massal dan diharapkan dapat menjadi angkutan publik yang lebih baik bagi lingkungan dan warga Kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, di Bandung ada yang tengah viral, tapi justru bukan makanan kekinian, melainkan minuman tradisional jamu godok yang dijual di gerobak kaki 5. Di sini Anda bisa pesan jamu dengan berbagai khasiat, mulai dari menghilangkan capek dan pegal-pegal. Semuanya dibanderol dengan hanya Rp10.000 saja. Beberapa waktu yang lalu saya bersama juru kamera Reza Pratama berkesempatan mencicipi jamu ini. Berikut liputannya. Indonesia kaya akan rempah-rempah dan bahan alami yang terbukti secara ilmiah dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, olahan jamu tradisional jadi salah satu cara mengatasi berbagai keluhan. Memakai bahan yang 100% alami, Bang Epul, sang penjual jamu menyebut resep jamu godok ini merupakan resep turun-temurun keluarga dari sang nenek di Surabaya. Satu persatu bahan jamu godok sesuai pesanan diparut dadakan di tempat. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dituang di panci dengan air mendidih. Agar rasanya tetap nikmat walau kaya khasiat, tak lupa gula aren alami dan jeruk nipis biasanya ditambahkan. Bukan hanya orang tua, saat ini anak muda dan pekerja urban mulai jatuh cinta dengan minuman tradisional ini. Alhamdulillah teh, ada yang 5 kali, jauh-jauh dari Cimahi ke sini kayak gitu. Bang di Garut ada, dari Garut sekeluarga, udah 3 kali ke sini. Mereka kenapa bela-belain sampai ke sini katanya? Ya katanya sini enak kayak gitulah, kayak gitu. Udah 3 kali, 4 kali dia datang ke sini, sengaja dari Garut kayak gitu. Paling rame biasanya tuh kapan? Habis pulang kantor teh ya, habis sore jam 5, habis maghrib
sampai jam 9. Ramenya itu. Pas pada pulang kerja? Iya, pulang kerja deh, pulang kantor. Pada milih ramai pulang kerja ya? Mungkin apa ya? Ya mungkin nggak suka istirahat gitu. Kalau minum jamu kan terus tidur, enak biasanya gitu. Di gerobak ini, pembeli bisa langsung memesan jamu sesuai keluhannya. Ada 16 menu jamu, mulai dari jamu untuk kelelahan, pegal-pegal, asam urat, nyeri haid, asam lambung, jamu pria perkasa, bahkan untuk kanker. Praktis, murah, dan kaya akan manfaat jadi alasan warga menggemari minuman jamu yang disajikan Bang Epul. Kebetulan sih emang suka makan jamu juga. Terus kebetulan saya lewat ke sini ada yang jualan jamu tradisional, malah bikinnya tuh dadakan. Unik juga gitu. Ya udah sekalian nyoba. Pas kebetulan lagi sakit badan juga sih, lagi pegelinu badannya gitu aja. Barusan berarti pesannya yang apa nih, Mas? Yang pegelinu. Yang pegelinu. Pas diminum gimana rasanya, cocok nggak? Cocok, hangat ke badan. Terus ya lumayan segar juga sih. Buka dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Gerobak Jamu Godok Barokah berlokasi di Jalan Kuningan, Antapani, Kota Bandung. Jam ramai gerobak jamu ini di waktu pulang kerja hingga malam hari. Anda bisa datang di pagi hingga sore hari jika tak mau antre. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.